Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliko wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa mix darihil azim amma wa'du. Bapak Ibu, kawan-kawan serta anak cucu Aki di seluruh Nusantara. Selamat malam and sampurasun. Kali ini Aki masih dari kawasan Jati Bening, Bekasi, sambil nunggu cucu. Aki mendongeng. Kali ini Aki ingin cerita tentang sejarah kependudukan Korsel. Apa itu kayak Korsel? Korsel bukan Korsel mainan anak-anak yang naik ke luhur, ke atas, tapi yang bulat itu ya, bukan. Ini Korsel adalah Korea Selatan, salah satu negara di kawasan Asia. Korsel yang ganteng-ganteng, aktornya yang cantik-cantik artisnya mempunyai sejarah kependudukan sebagai berikut. Pada tanggal 23 Juni 2012 nih baru 10 tahun, penduduk Korea Selatan itu adalah 50 juta jiwa. Berapa? 50 juta jiwa. Atau ranking ke-26 di dunia. Berapa ranking Indonesia? Masih tetap sekarang ini ke-4 ya. Walaupun yang ke-1 akan tergeser oleh India. Nanti itu cerita lain. Nah, hanya 50 juta penduduknya. Tapi karena Korea itu negara kecil, luas wilayahnya maksudnya. Yang kedua juga luas wilayahnya banyak bergunung-gunung dan berbukit-bukit sehingga tidak bisa dijadikan daerah hunian atau padumukan lah dalam bahasa Sunda mah, atau tempat tinggal lah, itu tidak bisa. Karena itu maka perhitungan di daerah pemukiman itu sangat padat. Begitu ya. Pada tahun 1989 Korea itu dihuni oleh 425 penduduk per kilometer persegi. Padat itu ya di daerah pemukimannya itu. 425 itu sama dengan 16 kali kepadatannya dari Amerika Serikat. Jadi Aki berkesimpulan bahwa di Amerika Serikat itu hanya 25 orang per kilometer persegi. Saat itu. Aki belum punya catatan yang mutakhir ya. Silahkanlah. Ini inspirasi saja dongeng Aki itu. Kemudian pada saat itu adalah di Jepang itu hanya 323 per kilometer persegi. Kemudian di Jerman Barat itu hanya 246. Jerman Barat 246. Di Jepang adalah 323. Di Amerika cuma 25 per kilometer persegi. Sekarang yang dianggap penduduk paling banyak yaitu Cina. Di situ pada waktu itu hanya 114 per kilometer persegi. Jadi begitu padatnya Korea itu ya, jangan dikira. Ada lagi yang lebih mengerikan yaitu pada tahun 1975. 1975 loh, berapa puluh ya, 45 tahun yang lalu. Itu di Korea itu ada 35 kota. Ada 35 kota dihitung itu kepadatan penduduknya 50.000 per kilometer persegi. Gile.
Ya, 35 kota itu 50.000 kepadatan penduduknya per kilometer persegi. Sedangkan kalau di rata-rata di kota ini yaitu berapa? 3.700 per kilometer persegi. Kalau semua kota, kalau yang di 35 kota tadi adalah sebanyak berapa? 50.000. Anda yang Aki bisa ngebayangin tahun 2012 ya, itu kepadatan penduduk di Bandung ya, di Cicadas yang paling padat itu adalah hanya 12.000 per kilometer persegi. Sudah Bandung heureun ku tangtung hese usik begitu. Apalagi di sana yang 50.000 per kilometer persegi di kota-kota di 35 kota Korea. Luar biasa itu. Ya. Jadi dikatakanlah orang terpadat di dunia. Nah, sekarang kita lihat kota Seoul ya. Ibu kota negara Korea Selatan. Di situ pada tahun 80 di Seoul itu ada 13.816 per kilometer persegi. 13.816 per kilometer persegi pada tahun 1980. Begitu 8 tahun kemudian meningkat. Berapa meningkatnya? Yaitu menjadi 17.030 per kilometer persegi. 4.000 naiknya dalam jangka waktu 20 tahun per kilometer persegi. Itu artinya banyak migran. Banyak migran mungkin ya. Selain dari kelahiran juga dari migran. Yaitu perpindahan dari rural ke urban. Begitu ya. Itulah Korea. Nah, yang ingin Aki simak di dalam dongeng ini adalah di kita nih, terutama PLKB, POSKB, TPD, kepala desa, sekdes, ya aparat desa, dia tidak paham tentang perbedaan mana jumlah penduduk dan mana kepadatan penduduk. Ini yang ingin Aki sampaikan, pesan moralnya ya. Yaitu kalau dikatakan penduduk terpadat di dunia ini adalah Cina. Itu masyarakat itu. Nah ini tolong diganti persepsi ini, yaitu beda. Kalau jumlah penduduk itu adalah seluruh yang menghuni negara itu. Jadi penduduk yang berada di satu negara itu. Tapi kalau kepadatan penduduk itu adalah jumlah penduduk dibagi kilometer persegi. Yang oleh Aki sering disebut bahwa 1 kilometer persegi itu adalah 100 hektar. Ini tolong, karena Aki sering dihujat oleh teman-teman bahwa kesalahan-kesalahan kepala desa, kesalahan RT RW, kesalahan semua itu karena tidak paham tentang kependudukan. Padahal tugas kita sebagai badan kependudukan. Aki sering dihujat. Ki, itu makan urusan Aki. Nah, kita dapat pensiun dari BKKBN yang mengaku Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Itu aja dari Aki. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.